mengingkari bahwa yang berfirman di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus itu sendiri. Kan Anda mengakui Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Berarti ketika Yesus belum menjelma, belum inkarnasi menjadi manusia, dia pun sangat kejam. Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunuh. Tetapi semua yang masih perawan di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia akan dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik yang asing maupun orang Israel asli. Ia ketika menghujat Tuhan haruslah dihukum mati. Jadi dalil-dalil yang membuktikan Yesus pada saat belum inkarnasi, dia sangat kejam. Samuel 15 ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua anak-anak perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui, lembu, binatang, semua. Jangan kebiarkan apapun yang bernapas untuk hidup. Siapa yang melakukan itu? Yesus, yang konon adalah Bapa itu sendiri. Nah, ketika dia menjadi manusia, apa yang terjadi? Jangan kau menyangka, ini perintah. Jangan kau menyangka bahwa aku datang membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jangan kau menyangka bahwa aku datang membawa damai. Aku datang untuk melainkan datang untuk membawa pertentangan. Jika kemudian Anda mengatakan, kasihlah pipi kiri, kasih pipi kirimu. Kalau ditampar ke kirimu, kasih pipi kananmu. Nah, itu kan cuma berapa dalil, berapa ayat. Nah, fakta di dalam kitabmu perintah membunuh, perintah membunuh, perintah membunuh. Damai sejahteranya mana? Damai sejahtera raja damainya mana? Kemudian saya punya pertanyaan sama Anda untuk membuktikan Yesus itu bukan raja damai. Apa upah bagi orang-orang yang membunuh Yesus, yang menyalib Yesus? Tolong dijawab, silakan. Apa balasan bagi orang yang membunuh Yesus, yang menyalib Yesus? Silakan. Bentar. Supaya kita buktikan apakah Yesus ini betul-betul Raja Damai. Waktu kupus, demikian. Oke. Terima kasih. Ingat waktu Anda ya, waktu Anda lihat di screen ya, 11 menit 56 detik. Anda katakan bahwa Yesus menyuruh menyembah apa? Oke. Gini Pak. Anda katakan bahwa ya Waduh, kacau jaringannya, Mas. Oke. Anda katakan bahwa Yesus menyuruh menyembah Allah. Nah, kami kan percaya Yesus adalah Allah yang datang sebagai rupa manusia. Nah, ketika Yesus berkata sembah Allah, itu sama aja Yesus berkata sembah dirinya. Ya kan? Nah, jadi ketika Anda kan tidak mengerti Alkitab kan itu kan dibagi menjadi dua perjanjian lama dan perjanjian. Oke, kupus dulu. Sepertinya ini nggak bisa diteruskan ini, putus-putus hanya Demian ini. Iya benar Bang. Bentar, kita nunggu dulu. Nanti kita closing aja. Ya, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, putuskan untuk di closing aja, Bang Zuma. Di closing aja, nanti kita bikin tema yang baru lagi daripada. Oke, baik. Jadi saya butuh waktu sedikit ya untuk mengambil kenapa umat Islam itu tidak menyembah Yesus, karena Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Yesus itu sendiri dan menurut kitabnya orang Kristen. Lalu kemudian saudara Demian mencoba mengambil Yesaya 9 ayat 6, ayat 5, ayat 6, ayat 7 ya. Di situ dikatakan Sar Salom, Raja Damai katanya Yesus. Al-Gibor katanya Yesus itu adalah Tuhan perkasa. Kemudian dikatakan bahwa Yesus itu Bapa yang kekal, Abi-Ad. Lalu kemudian dikatakan Yesus itu Veleyowats, penasihat yang ajaib dan seterusnya. Ini tidak kena terhadap apa yang ingin diajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sama sekali tidak mencerminkan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kalau hanya karena dalil-dalil bahwa Yesus itu adalah anak yang lahir
Putra yang perkasa, Allah yang perkasa, itu nggak nyambung. Karena bagi Bani Israel yang paham tentang kitab ini, ayat Yesaya ini, itu bukan merujuk kepada Tuhan, tetapi merujuk